bangun di WhatsApp itu akan beda dengan personal branding yang aku bangun di Instagram. Atau misalkan yang personal branding yang aku bangun di LinkedIn itu akan beda dengan personal branding yang aku bangun di Twitter. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini juga harus bisa nih menentukan dan menempatkan diri gitu di mana kalian di mana tempat yang baik untuk kalian membranding diri kalian sendiri. Nah, jadi personal branding ini juga sangat vital ya dalam dunia profesional. Kenapa sangat vital? Karena ya dengan personal branding kalian ini nantinya kalian bakalan menjadi pembeda gitu antara teman-teman dengan kandidat yang lainnya gitu. Ketika misalkannya kalian pengen kerja gitu ya, itu tidak dapat dipungkiri teman-teman kalau misalkannya akun sosial media kalian itu bisa jadi di riset juga gitu. Ada yang namanya research applicant background, di mana teman-teman HR bakalan cari tahu tentang latar belakang teman-teman di sosial media kalian itu kayak gimana, lalu juga kepribadiannya kayak gimana, lalu gimana sih kalian nge-brand diri kalian sendiri. Jadi ya kalau misalkan teman-teman banyak nih nemuin ada orang yang ketika dia punya achievement tertentu dia post di misalkannya di Instagram, di feed atau di story, ya itu bagian dari personal branding dia gitu. Dia menunjukkan apa yang ingin orang lain tangkap dari dia. Itulah yang sangat beneficial ya dari personal branding. Lalu selanjutnya, tentang why is personal branding itu sangat penting. Nih, di sini ada beberapa poin ya yang pengen aku elaborate. Kalau misalkannya personal branding ini penting banget. Karena ketika teman-teman udah bisa nih nge-branding diri kalian, jadi kalian bakalan punya personality yang strong gitu. Kalian juga akan lebih mudah untuk networking sama banyak orang. Nah, networking di sini itu bukan berarti kalian punya banyak teman aja, tapi kalian bisa membaur, kalian bisa bergabung dengan siapapun, kalian bisa mengkoneksikan diri kalian dengan orang lain. Sebenarnya kenapa aku bisa jadi pembicara di UMI juga ini salah satunya dari networking yang aku bangun gitu, dari kegiatan bisnis camp yang pernah aku jalanin, dari aku kenal sama orang, dari aku connect sama orang lain, berjejaring gitu, belajar untuk ketika mengikuti kegiatan ambil peran, lalu juga ngobrol sama satu dan yang lainnya. Itu juga jadi salah satu pengaruh gitu kenapa akhirnya orang lain bisa memutuskan untuk memilih kita atau memutuskan untuk tahu banyak gitu tentang kita ya, karena kita punya personal branding yang bagus. Nah, jadi personal branding ini tuh dia bukan yang bawaan, jadi teman-teman semua bisa menciptakan personal branding sesuai dengan apa yang pengen orang lain lihat gitu dari diri teman-teman masing-masing. Nah, lalu untuk yang personal branding, dia itu biasanya mendemonstrasikan pengetahuan dan skill yang teman-teman miliki. Nah, ini gimana? Contohnya ya, ketika aku sekarang sebagai peneliti, aku banyak banget bergerak di bidang riset dan juga di blogging, karena mengelola website juga dari 2 perusahaan. Nah, dengan aku fokus dalam kepenulisan ini, sedikit banyak teman-teman yang memang mungkin follow aku di Instagram, atau misalkannya teman-teman udah connect nih sama aku di LinkedIn, kalian bakalan tahu, oh ternyata Kak Faridah atau Kak Ateh ini dia sangat aktif gitu di bidang riset, atau misalnya dia sangat aktif di bidang kepenulisan. Nah, semua ini dibuktikan ketika teman-teman bisa mendemonstrasikan apa yang sedang kalian kerjakan. Misalkannya, kalian bikin project nih, misalkannya aku bikin project nulis biografi guru besar perempuan terbaik yang ada di Indonesia. Kebetulan kemarin aku nulis itu bareng sama Bang Joshua Collins, salah satu staf ahli di DPR juga gitu. Terus aku nulis dan aku post ke LinkedIn, aku post ke Instagram. Nah, dengan aku post itu ke LinkedIn atau ke Instagram, itu orang-orang yang lihat itu bakalan semakin terbentuk gitu pandangan perspektif dia tentang aku. Oh, berarti Kak Ateh atau Kak Faridah atau terserah ya kalian memanggil aku apa. Berarti dia sangat sangat aktif nih dalam kepenulisan gitu. Nah, jadi kalian bisa membentuk personal branding ini dengan kalian pengen apa sih dipandang oleh orang lain. Nih, terus yang terakhir ini riset juga dari Influencer Marketing Hub. Kalau misalkannya 84% millennials itu dia nggak percaya sama iklan atau sama brand, tapi mereka lebih percaya nih sama apa yang ia udah kenal. Istilahnya networking ini kenapa penting?
Karena networking ini dia bisa mengalahkan segalanya gitu. Teman-teman yang tadinya memang nggak kenal itu bisa jadi meskipun dia portofolionya banyak, meskipun dia punya prestasi yang segudang, itu bisa jadi kalah sama yang udah dikenal. Mungkin kalau misalkan ya bahasa kasarnya, teman-teman bakalan mengartikan itu sebagai orang belakang ya. Tapi itu sangat-sangat berbeda gitu loh antara orang belakang sama networking. Karena ada kecenderungan ketika kita nge-hire orang yang nggak kenal nih, resikonya akan besar gitu. Dari mulai yang pertama cost yang keluar, lalu juga gimana kita harus nge-train, terus gimana dia membaur dengan ekosistem perusahaan, itu yang sebelumnya kita nggak tahu gitu, karena kita nggak kenal dengan orang tersebut. Nah, karena HR ini banyak nyaringnya orang yang udah kenal atau udah ini ya, udah pernah terkoneksi sebelumnya, makanya mereka itu selalu memilih rekan-rekan yang memang aktif gitu. Nah, itu salah satu alasan juga sebenarnya yang hasil dari elaboretan ini ya networking tadi. Jadi networking kalian tuh harus bagus juga, harus banyak dan jangan terlalu memilih-milih gitu. Kenapa? Karena ya untuk kedepannya itu kalian nggak akan tahu gitu kira-kira dari mana sih ini ya peluang-peluang atau misalkannya dari channel yang mana sih kalian bisa masuk ke suatu perusahaan. Nanti aku di tengah-tengah bakalan ngasih tahu juga bahwasannya ada beberapa hal yang terjadi ke diri aku itu juga karena networking sebelumnya. Ini salah satu quotes yang memang menurut aku benar-benar relate banget. Untuk personal branding yang efektif itu bakalan membedakan kamu dengan kompetitor, maksudnya dengan job seeker yang lainnya. Jadi ketika teman-teman ini udah bagus personal brandingnya, itu akan membuat kamu lebih stand out gitu dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang sama-sama cari kerja atau yang sama-sama cari magang. Nah, disinilah pentingnya personal branding itu. Terus selanjutnya tentang tips gimana teman-teman semua melakukan personal branding. Ini sebenarnya dari aku ya, tipsnya sederhana, cuma teman-teman juga bisa membaginya lagi dalam beberapa aspek. Di antaranya ada gimana caranya kalian harus ini ya, figure out. Jadi kalian menggambarkan diri kalian atas prestasi-prestasi, atas achievement-achievement apa yang udah kalian lakukan. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya kita bukan tidak melakukan sesuatu, teman-teman, tapi kadangkala kita lupa kita pernah melakukan sesuatu. Kayak misalkan ya, ketika aku di semester 7 nih, oh ya, kebetulan di angkatan aku itu saat itu belum aware banget nih sama LinkedIn, karena masih ada beberapa orang yang bahkan baru bikin LinkedIn itu di semester 7 gitu. Dan aku sangat sangat grateful banget ketika salah satu rekan dari FHUMB ini nawarin aku gitu untuk ngisi soal personal branding sama LinkedIn. Karena apa? Karena menurut aku ini hal yang penting, tapi sebelumnya orang lain itu nggak pernah aware sama LinkedIn dan personal branding. So aku langsung excited gitu ketika ditawarin. Keren banget gitu loh. Bahkan untuk di kampus aku sendiri gitu, jarang banget loh pelatihan yang berkenaan dengan LinkedIn atau personal branding. Justru mereka lebih fokusnya pada pada perkuliahannya gitu, bukan apa yang terjadi setelah kampus. Padahal ini juga perlu gitu, karena LinkedIn itu nggak sekali jadi, teman-teman. Jadi kalian ketika pengen membangun profile LinkedIn yang benar-benar komplit, yang benar-benar 100% itu udah sesuai dengan apa yang kalian lakukan, apa expertise kalian, itu yang bakalan memunculkan opportunity kalian bakalan dilirik 40% lebih besar dibandingkan dengan pengguna LinkedIn lainnya. Nah, jadi kalian harus nih menggambarkan diri kalian, karena your experience more than what you think. Jadi kalian itu kadang-kala suka lupa apa yang udah dilakuin. So, ketika teman-teman pernah ikut aktivitas, ketika teman-teman ikut kegiatan, even kalian ikut webinar kayak gini, post juga di LinkedIn gitu. Kalian bikin kegiatan. Aku pernah lihat riset di LinkedIn gitu, kalau misalkannya HR itu dia ngelihat aktivitas dan kegiatan-kegiatan itu selain dari pengalaman yang teman-teman pernah ikuti, itu juga ngaruh ke aktivitas yang sedang teman-teman jalani. Misalkannya ada job seeker yang udah wisuda atau udah lulus di bulan lalu. Sekarang kan posisinya masih cari kerja nih. Dan ternyata dia nggak post apa-apa nih di LinkedIn. Dia nggak nunjukin kalau dia ikut kegiatan. Dia nggak nunjukin kalau dia misalkan resiliensinya kuat gitu. Dia jatuh bangunnya itu kuat dengan ikut berbagai kegiatan. Dia upgrade skill juga kayak gitu. Dia benar-benar kosong di LinkedIn-nya nggak ngelakuin apa-apa.
itu berat banget ibaratnya. Banyak banget nih orang yang udah mati-matian gitu ya untuk nge-optimize LinkedIn-nya dia, tapi ternyata dianya sendiri, kita sendiri gitu ya, tidak memaksimalkan LinkedIn. Itu menurut aku salah satu kesalahan yang bisa dikatakan fatal dan sayang gitu ya, ketika teman-teman tidak bisa memaksimalkan profile LinkedIn dari kalian yang kalian miliki. Nah, terus yang kedua, kalian juga bisa melihat audiens kalian. Kalau misalkannya kalian ngerasa kalian stand out-nya di antara mahasiswa-mahasiswa, ya udah kalian bikin akun-akun atau kalian bikin kegiatan, kalian bikin gerakan-gerakan yang memang bisa diikutin gitu. Jadi kalian jadi inisiator ibaratnya. Nah, kebetulan untuk yang ini juga aku jadi salah satu inisiator dari kegiatan sosial Termimor, yang di sini aku juga beberapa kali share tentang info-info gitu, baik info lomba, terus juga aku banyak ikut kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Jadi ya pada intinya gimana caranya kalian memproyeksikan diri kalian dan kalian itu pengen dilihat seperti apa. Lalu juga riset, karena untuk menentukan filter karir kalian itu nggak bisa sekali jadi, kalian harus coba juga, kalian magang-magang misalkan ya, kalian kepo kan untuk masuk misalkan di corporate legal. Nah, sebelum kalian masuk, kalian make sure dulu nih, kira-kira personality aku, kira-kira passion aku tuh udah sesuai belum sama corporate legal misalkan ya. Atau kalau misalkan ya teman-teman pengen jadi hakim gitu ya, coba dulu gitu magang di pengadilan. Kenapa ya? Gimana nanti kamu mau ini ya, mau misalnya mau PNS, mau CPNS, kamu mau Capim, tapi ternyata kamu nggak tahu nih ekosistem bekerja di sana itu seperti apa. Itu menurut aku salah satu yang fatal ketika kalian mau berusaha untuk terjun dalam suatu industri atau apa ya, dalam suatu pekerjaan, tapi kalian nggak tahu nih background lingkungannya kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana. Itu fatal banget. Fatalnya kenapa? Yang pertama bisa jadi nanti kamu burn out, atau yang kedua kamu nyerah di tengah jalan karena ngerasa apa yang dilakuin selama ini tuh bukan kamu banget gitu. In the end ya nanti akhirnya keluar gitu. Nah, kalau keluar apa? Yang pertama bisa jadi kena sanksi administratif, ada denda. Lalu juga yang kedua bisa jadi kalau misalnya teman-teman udah PNS, kalian keluar itu nggak bisa daftar PNS lagi. Misalkannya 5 tahun yang akan datang itu nggak bisa. Jadi ya kalian emang udah terakhir gitu. Kalau misalnya kalian udah keterima terus kalian keluar, itu udah fatal banget. Berarti kalian harus make sure kalian nggak akan balik lagi ke PNS, karena nggak bisa gitu loh. Jadi ya, pikirkan itu dengan matang. Kalian juga riset. Ini juga ada reason why aku magang juga nih di pengadilan tinggi. Karena aku juga punya ini ya, punya goals pengen jadi hakim gitu. Makanya aku coba dulu nih untuk networking sama banyak hakim yang ada di pengadilan tinggi. Lalu juga aku networking sama beberapa hakim-hakim juga yang ada di pengadilan negeri juga. Jadi selain untuk ini ya jejaring koneksi, itu juga bisa untuk kita manfaatkan dalam hal lainnya. Misalkannya untuk cari tahu nih kira-kira untuk wawancara hakim itu kayak gimana, atau misalkannya kalian mau tanya-tanya seputar hakim kayak gimana, atau misalkannya teman-teman pengen aja nih tahu ketika nanti misalkannya teman-teman lolos jadi hakim, kalian itu lingkungannya bakal kayak gimana sih, kira-kira ekosistem yang dibangun dari sebuah peradilan itu kayak gimana, kira-kira kalian cocok atau enggak. Nah, dengan kalian riset dan kalian tahu apa yang akan kalian tuju, itu menurut aku ini banget sih, cocok banget, maksudnya 100% kalian tidak akan gagal gitu dalam industri tersebut ketika kalian sudah mempersiapkan itu secara matang. Lalu yang ketiga, embrace networking. Ini juga ya tadi sebenarnya dengan siapa aja networking, tapi ya pada intinya teman-teman juga harus bisa nih ketika berjejaring kalian harus bisa memposisikan diri. Maksudnya memposisikan diri ini ketika kalian networking sama hakim atau ketika kalian networking sama dosen, itu attitude-nya kan harus disesuaikan gitu. Atau misalkan ketika kalian networking sama senior, itu kan beda ya dengan kalian networking sama para hakim-hakim gitu yang ada di pengadilan. Jadi gimana caranya kalian bisa untuk memposisikan diri itu yang sangat penting. Karena untuk networking ini ya memang harus dijaga gitu, bukan yang sekali kalian chat atau sekali kalian kenal terus udah gitu dia bakalan ngebantu kamu seterusnya. Enggak, jadi networking itu harus kalian pelihara gitu. Ibaratnya kalau bahasa Jawa apa ya? Kalian harus beberapa kali lah sowan gitu sama orang-orang yang memang menurut kalian ini bisa dijadikan networking gitu. Ini potensial dia untuk masa depan kita gitu. Untuk baik itu untuk ini ya career advice atau misalkan dia untuk menghantarkan kita
Jadi ya memang setiap orang itu jarang banget ya dia yang benar-benar bisa all out ngebantu kita dari A sampai Z. Tapi kadang ada beberapa orang yang memang dia bisa ngebantu kita di part-part tertentu. Misalkannya si A dia bisa ngebantu kita dalam konsultasi karir. Lalu si B dia mungkin ngebantu kita dalam gimana caranya nge-optimize LinkedIn. Atau si C dia bisa ngebantu kita untuk menghantarkan kita ke dalam perusahaan atau misalnya info magang atau info kerja gitu. Nah, jadi kalian juga tetap harus memperhatikan networking ini dan tetap ini ya keep in touch dengan networking yang udah kalian bangun. Jadi jangan sampai nih kalian sekarang S1 fokus pada membangun network tapi ternyata ketika udah lulus kalian ini apa ya namanya pergi gitu aja dan kalian melupakan apa yang udah kalian bangun. Jadi untuk networking tetap harus dijaga, dirawat. Nah, salah satu bentuk personal branding yang bagus, yang baik, itu menurut aku akun yang sosial media yang dipakai adalah LinkedIn. Kenapa? Karena sosial media LinkedIn ini dia merupakan salah satu sosial media yang profesional, yang fokusnya itu untuk professional networking gitu. Nah, di sini sebenarnya bukan job seeker aja yang ada di LinkedIn, tapi banyak banget teman-teman, banyak banget profesional, terus banyak banget ini ya recruiter juga di sana. Dan mereka ketika melakukan hiring, dia akan cek juga nih profile dari teman-teman semuanya. Jadi misalkannya ketika teman-teman coba connect ya, atau teman-teman apply gitu, easy apply di LinkedIn. Nah, ketika teman-teman masuk ya ke apply itu, ke submission yang itu, nanti ketika HR lihat profil teman-teman itu bakalan dilihat dari awal, dari headline, dari atas, nyampe bawah gitu, nyampe custom yang URL-nya. Jadi teman-teman harus benar-benar apa ya bisa membranding personal kalian juga selain di media sosial yang lain, kalian juga coba untuk branding diri kalian di LinkedIn karena ini sangat-sangat ini ya potensial untuk profesional future karir kalian gitu. Karena ya tadi banyak banget di sini rekruter, banyak banget di sini profesional yang bikin akun, maksudnya dia sangat-sangat aktif gitu di LinkedIn. Nah ini salah satu bentuk ini ya branding yang aku bangun di LinkedIn. Jadi pada intinya di post ini, di status ini, aku menyatakan bahwasannya aku udah kerja 8 bulan, lalu juga ini sebagai full-time legal researcher, terus aku pegang 22 intern, oh ya ini belum aku perbaruin, sekarang kurang lebih ada 35 intern yang aku pegang sebagai supervisi, dan untuk artikel yang udah di-produce juga kurang lebih ada 700 artikel per hari ini gitu ya. Nah, dengan teman-teman membagikan angka-angka yang apa ya, yang jelas, ini akan lebih jauh memudahkan teman-teman. Enggak sedikit ini yang komen gitu, enggak sedikit banyak yang support dan enggak sedikit pula dari hasil postingan aku ditawarin banyak kerjaan gitu dari ini. Karena apa? Karena ya mereka lihat gitu, ini terarah nih dia udah menghasilkan 500 artikel dalam 8 bulan dan dia jadi supervisor dari 22 anak intern ya kalian bisa membayangkan gitu. Tapi ketika kalian bikin status atau kalian nge-brand personal diri kalian itu sebagai sesuatu yang hanya narasi, hanya naratif yang sebenarnya itu bisa jadi fiksi kan, bisa jadi nggak benar kayak misalkan oh saya sangat aktif, oh saya sangat pekerja keras gitu, oh saya sangat disiplin. Loh, mana gitu bukti dari kalian sangat pekerja keras? Mana nggak ada buktinya, mana kalian sangat disiplin? Kita nggak bisa lihat gitu, apa yang harus dibanggakan dari kalian bisa memamerkan kalian disiplin dan kalian pekerja keras. Jadi buktikan dengan angka yang memang apa ya terukur gitu. Misalkannya di sini aku nunjukin nih dengan detail gitu. Kalau misalkannya udah project terus jadi supervisi terus ini pengalaman yang sangat luar biasa gitu karena aku juga harus sustain upload artikel setiap harinya itu 2 artikel gitu ya. Terus di sini juga gimana caranya aku harus improving quality anak-anak magang, lalu juga harus upgrade skill dari teman-teman juga. Terus gimana aku nge-lead mereka dan membentuk suatu formulasi biar mereka itu mandiri gitu dalam magang. Ya ini gitu. Jadi kalian menceritakan tapi dibuktikan juga gitu deh. Dan di sini di bawahnya kalau teman-teman udah connect sama LinkedIn itu aku ngasih ini ya, ngasih gambar bukti gitu ya. Kalau misalkannya di platform Hello itu dia udah ada 500 artikel lebih gitu. Jadi memang harus dibuktikan nih dengan gambar, screenshot, lalu juga
dengan screenshot ini ya ketika aku lagi ngarahin anak-anak magang kayak gitu. Jadi memang di-up gitu di sana. Nah, ini salah satu contoh kenapa LinkedIn akhirnya bisa sangat berpengaruh ke hidup aku. Ini hanya sebagian kecil sebenarnya teman-teman dari apa yang aku dapat gitu, impact positif dari LinkedIn. Ini ada 4 ya yang aku angkat. Yang pertama itu dari Herlina, dia lagi nyari pegawai gitu ya. Ini salah satu multinational company juga di Jakarta dan kantornya juga ada di seluruh Indonesia. Dan ya tadi yang aku bilang, ketika teman-teman bisa memaksimalkan LinkedIn profile kalian, kalian itu akan dengan mudahnya gitu untuk mendapatkan tawaran kerja. Kayak misalkannya dia di sini nawarin gitu ya, dia lagi hire legal analysis, lalu dia ngelihat kalau akun aku tuh punya pengalaman yang bagus, terus aku bakalan dijadikan priority untuk ini ya, untuk job role yang satu ini gitu. Nah, jadi memang tidak sedikit gitu ketika teman-teman udah nge-optimize profile LinkedIn kalian itu akan berpengaruh pada tawaran-tawaran. Jadi bakalan banyak nih opportunity selain dari tawaran kerja, ada juga kemungkinan akan ada tawaran jadi pembicara. Jadi nggak sedikit aku juga ditawarin jadi pembicara tuh ya karena LinkedIn gitu, karena memang aku sometimes update juga gitu di LinkedIn untuk beberapa kegiatan yang memang aku ikutin atau yang memang ini ya aku fokus gitu di dalamnya. Terus yang kedua, sebenarnya untuk orang-orang nih, sebenarnya kan untuk perekrutan itu dia balik lagi ya ke perusahaan. Ada yang memang perekrutan itu dalam jangka pendek, misalkannya kalau jangka pendek itu mungkin kayak 1-2 bulan gitu ya, atau misalkannya yang jangka panjang. Jangka panjang contohnya 6-1 tahun. Dan tidak dapat dipungkiri teman-teman, pekerjaan itu ada yang rekrutmennya dia nyampe 1 tahun. Itu kan sangat-sangat ini ya, unpredictable gitu. Bahkan nih, aku saat lulus Fakultas Hukum tahun 2020, aku coba banyak apply juga ke berbagai perusahaan, dan baru di follow up lagi setelah aku kerja 6 bulan gitu. Which mean itu udah wow, aku udah kerja di perusahaan yang baru 6 bulan nih, dan dia masih baru follow up apa yang aku apply, ibaratnya udah lupa gitu loh. Emang dia pernah apply dulu gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang kejadian di aku gitu. Nah, salah satunya yang di Selaras Group. Di Selaras Group dulu itu aku apply di bagian legal officer. Nah, tapi ketika teman-teman bisa nge-branding diri kalian dengan baik, ketika teman-teman bisa menunjukkan kalau kalian jauh lebih stand out dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain, mereka bisa jadi akan membuka posisi atau akan membuka peluang-peluang karir yang baru. Sekarang teman-teman mungkin bisa baca nih tadi di awal, kalau misalkannya aku juga punya side job sebagai HR di Selaras Group gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena tawaran dari ya yang ini gitu. Awalnya aku memang apply di legal officer, tapi ternyata ketika dia follow up lagi, itu aku posisinya udah full time, udah kerja, dan aku juga mengkomunikasikan gitu. Aku sangat interest sama perusahaan ini bagus, gini. Terus kira-kira ada opportunity lain nggak yang bisa aku tempuh, tapi aku tidak meninggalkan kontrak yang udah aku tanda tangani di awal gitu. Yang artinya aku di sini sebagai HR freelance gitu, atau misalkannya part time lah ibaratnya. Dan di sini juga akhirnya mereka butuhnya apa? Mereka butuhnya legal officer. Kok bisa-bisanya gitu aku jadi HR gitu. Nah, mereka ketika menemukan seseorang yang menurut mereka itu cocok gitu untuk profile perusahaan, baik itu untuk manajerial perusahaan, mereka akan dengan sengaja membuat posisi yang baru gitu. Jadi jangan salah nih, ada juga perusahaan yang memang ketika misalkan dia carinya apa, terus kamu ditawarin apa, ya karena memang dia mungkin merasa kalau misalkannya kamu cocoknya di sana gitu. Dan akhirnya yang di sini aku ditawarinnya itu di HR, dan kebetulan alhamdulillah banget HR-nya ini dia sangat-sangat tidak mengganggu waktu weekdays aku gitu lah ibaratnya, karena ya memang aku kerjanya ya di weekend gitu. Jadi fokus hari Senin sampai hari Jumat aku kerjanya di Hello, lalu di Sabtu Minggu aku fokusnya di Selaras Group gitu. Aku hiring juga untuk staff, lalu juga aku hiring untuk anak magang,
wawancara nih dengan anak magang kayak gitu. Nah, ini juga salah satu keberuntungan lah ibaratnya. Nah, teman-teman juga mungkin akan menemukan keberuntungan yang sama kalau misalnya teman-teman udah bisa nge-optimize LinkedIn kalian. Oh ya, sebelumnya ya mungkin di sini ada yang tahu juga nih sama cerita ini, karena kebetulan yang selaras grup juga itu ya, dia namanya membuat kegiatan gitu. Jadi aku join kegiatannya itu, terus aku bangun networking di sana, lalu juga connect di LinkedIn, lalu ternyata baru di follow up 6 bulan, dan ya akhirnya ditawarin kerjaan gitu. Lewat apa? Lewat branding yang aku buat, lewat networking yang udah aku bangun gitu. Jadi teman-teman jangan menyepelekan gitu. Networking itu pengaruhnya itu sangat sangat besar, sangat luar biasa. Kalian mungkin nggak akan gini. Aku ketika saat itu ikut gitu kegiatan bisnis camp, aku nggak akan nyangka nih kalau misalkan nih Mas Wahyu Taufik itu sekarang bakalan jadi atasan aku gitu, bakalan jadi teman, bakalan jadi partner kerja gitu. Dulu aku mandangnya mungkin sebagai teman ya, teman ke teman, atau sebagai peserta ke pembicara gitu. Tapi who knows gitu yang akan terjadi di depan. Jadi ya kalian harus halo, halo, sorry banget nih, tiba-tiba terputus ya. Halo. Oke, lagi rame banget nih tadi. Oke, aku izin untuk share screen lagi ya. Baik, Kak. Oke, tadi baru nyampe ini ya, yang Mas Wahyu Taufik. Lalu selanjutnya, yang tadi soal personal branding, dari apa yang udah aku bentuk nih, yang tadi yang soal 500 artikel, lalu juga aku supervisi dari 22 anak magang. Nah, akhirnya, dari status itu, ada yang namanya Sidik Sami yang dia ngajak gitu. Dia ngajak, aku mau nggak nih jadi content writer, atau aku jadi anak yang ngurusin gitu, bagian konten bagian blog di bisnisnya dia gitu. Kebetulan dia punya perusahaan juga di Jakarta, cuman ya karena apa ya, dia realistis gitu. Aku nggak mungkin nih ambil 3 job gitu, nggak ada lagi gitu waktunya ya. Jadi aku akhirnya bikin prioritas. Nah ini juga yang sebenarnya harus teman-teman ini juga gitu. Ketika misalkan nanti kalian udah stand out, kalian udah punya profile yang bagus, kalian jangan terlalu serakah. Dalam artian kalian menandatangani banyak kontrak, tapi ternyata kalian tidak bertanggung jawab. Itu fatal banget. Fatalnya apa ya, mungkin fatalnya finansial ya, kalian bisa juga dituntut gitu, nanti ganti rugi dan sebagainya. Jadi better kalau misalkan yang teman-teman nggak sanggup nih, atau ngerasa oh saya 2 aja kerjaan udah cukup nih, atau misalnya kalian ngerasa oh 1 aja kerjaan aku udah cukup, aku butuh refresh gitu, aku butuh istirahat di weekend, ya it's okay gitu, go for it. Jadi kalian jangan ke-push juga nih sama orang lain, ya sesuaikan pada intinya, sesuaikan dengan ini ya, selain kebiasaan mungkin dengan uh, apa ya, tanggung jawab dan juga kemampuan kalian. Kira-kira sanggup atau enggak nih kalau misalkannya nanti kalian bakalan terjun ke side job kayak gitu. Nah, terus ini juga di pinggir salah satu yang nawarin juga. Ini dia ngelihat dari profile aku katanya. Karena ya profilnya bla 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 bla, terus akhirnya dia ngelihat kalau misalkannya aku good vibes, lalu dia ngajak untuk collaboration. Ini mirip-mirip kayak ini ya, kayak student ambassador. Jadi kayak brand ambassador gitu dari produk kecantikan gitu, tapi karena ya memang sekali lagi di sini ini mungkin tidak sesuai sama kepribadian aku. Oh ya oke, of course di LinkedIn aku beberapa kali personal branding dengan sesuatu yang bisa dikatakan positif ya, dalam bisa dikatakan baik gitu. Tapi ketika orang lain nawarin untuk jadi brand ambassador, lalu aku promosiin produk lewat kayak Reels atau lewat TikTok kayak gitu kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ini juga harus disesuaikan nih sama kepribadian teman-teman. Kira-kira yang mana sih yang possible pekerjaan yang bisa diambil. Mungkin aku akan sangat ini ya, akan sangat baik gitu, akan sangat bagus ketika nulis, ketika riset, ketika nge-review, ketika ngedit gitu. Tapi ketika disuruh bikin TikTok, ketika disuruh bikin promosiin produk, ya mungkin nggak bagus gitu. Jadi kan memang kita punya ini ya, punya part-partnya tersendiri. Tapi ya tidak dipungkiri akan sangat banyak peluang-peluang ketika teman-teman LinkedIn profile-nya itu dia udah full atau udah 100% terisi semua.
Lalu ini yang quotes dari yang apa tadi udah aku sampaikan, ketika kalian bisa nge-maximize LinkedIn profile kalian, mungkin kalian tidak akan mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan datang, nyamperin gitu kayak tadi. Ditawarin lah ngisi blog, lalu juga ditawarin lah akhirnya dibuatkan job role baru yang HR sama content editor. Atau misalkan ditawarin nih di perusahaan legal officer, tapi memang dia harus full time dan dia memaksa kita harus keluar dari yang pekerjaan yang pertama misalkan ya kita harus cek lagi nih, kira-kira kalau kita masuk ke sini kita ngehancurin apa yang udah dibentuk dalam perjanjian, nggak, konsekuensinya apa. Nah itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nih teman-teman kayak nafsu doang gitu ya, misalkan ketika ada yang nawarin, anjir, ini uangnya lebih gede gitu ya, atau apa gitu. Terus akhirnya kalian keluar, kalian nggak mikirin nih, ternyata konsekuensi dari kalian mengingkari perjanjian yang udah kalian buat itu kalian bakalan di pengadilan industrial tentang tentang perjanjian batal. Terus kalian mungkin akan kena ganti rugi berapa, kalian akan kena denda juga. Nah itu yang perlu dipertimbangkan menurut aku, karena ya kalau kalian memang masih dalam staff, maksudnya masih dalam swasta, menurut aku itu rawan sih, karena ya setiap perusahaan swasta itu rata-rata ya di kontraknya itu setahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Dan untuk perusahaan swasta itu akan banyak sekali kemungkinan pilot gitu, atau kemungkinan mereka bangkrut. Kalian make sure nih, kalau misalkan kalian keluar dari perusahaan yang sekarang, misal ternyata dendanya 200 juta. Kalian pikirin, kira-kira worth it nggak kalau aku pindah perusahaan? Oke, perusahaan yang baru dia nawarin gaji 10 juta per bulan. Kita harus bayar denda nih ke perusahaan lama segini. Oke, berapa bulan kalian bisa ngumpulin itu dan itu worth it. Kalau misalkan yang nggak worth it, ya udah gitu, mending jangan dijalanin yang 10 juta, mending jalanin yang sekarang emang udah kalian pegang gitu, yang udah kalian tanda tangani. Ya karena harus diperhitungkan gitu loh. Yang tadi udah aku bilang, kayak misalnya kalau kalian keluar itu konsekuensinya apa, lalu dendanya bagaimana dan sebagainya. Jadi ya memang LinkedIn profile ketika kalian nge-maximize itu dia bakalan muncul opportunity yang baru, kayak penawaran, terus juga kalian mungkin banyak banget yang nawarin collabs, yang nawarin jadi brand ambassador, atau yang nawarin speaker, itu yang nggak sedikit yang nawarin juga jadi speaker ke aku, tapi kebetulan karena internasional dan karena memang harus pakai bahasa, kayak ada yang nawarin juga harus pakai bahasa Mandarin, terus akhirnya aku nyerah. Terus ada juga yang nawarin harus pakai bahasa Inggris, aku coba juga. Terus ada yang nawarin pakai bahasa Indonesia juga. Ya pokoknya banyak banget lah ketika teman-teman udah berusaha untuk memaximize your LinkedIn profile kayak gitu. Nah di sini aku mau ngasih beberapa poin yang memang teman-teman harus perhatikan untuk memaksimalkan LinkedIn teman-teman semuanya. Jadi yang pertama ada professional headline. Di sini kalian tulis nih, sekarang kalian posisinya sebagai apa, lalu juga interest kalian dalam bidang apa, dan kalian itu fokusnya, expertise-nya itu dalam bidang apa, terus ketertarikan kalian apa, dan visi atau moto hidup kalian apa. Nah, di sini teman-teman bisa baca, kalau misalnya posisi sekarang sebagai Head of Legal Researcher di Hello, oh ya, kenapa di sini aku nggak masukin yang HR dan content editor Selaras Group, karena ya teman-teman tadi tahu kalau aku di sana freelance atau part-time, dan biasanya untuk di LinkedIn, dia yang dimasukkan ke headline itu adalah pekerjaan full-time teman-teman. Jadi untuk pekerjaan part-time, dia bakalan masuknya di experience, nggak di yang headline, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ketertarikan. Ini juga ketertarikan aku ada di 2 topik ya, di 2 bidang, karena kebetulan di Hello itu sangat fokus pada legal tech sama startup, venture capital, dan lain sebagainya. Jadi ya memang menyukai bidang ini gitu loh, akhirnya ditulis juga. Lalu ini untuk expertise aku ketika S1, aku kebetulan dari HTN Han, teman-teman. Jadi ya tidak jauh-jauh ketertarikannya di bidang legal antropologi sama public policy, dan ya mungkin ada sebagian dari rekan-rekan juga memiliki ketertarikan yang sama. Lalu untuk minatnya aku ada di research, jadi ditulis juga nih. Jangan sampai kalian di headline-nya di sini cuma nulis mahasiswa Fakultas Hukum UMY gitu misalkannya. Tapi harapannya juga bisa detail misalkannya
mahasiswa Fakultas Hukum UMS, student apa bla 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 bla. Terus kalian ketertarikannya di bidang apa? Kalau misalkan kalian ketertarikannya di cyber law, ya tulis cyber law. Kalau ketertarikan kalian di bidang criminal law, ya ditulis gitu. Terus nanti minat kalian kalau riset ya udah tulis riset. Kalau debate ya debate. Kalau kalian pengen HR ya HR enthusiast atau apa gitu. Jadi ya memang ini tuh minat kalian gitu ditulis di sini. Terus ini empowering others, ini moto aku. Ini sebenarnya bisa disesuaikan sama moto teman-teman semuanya. Ini balik lagi gitu. Nah, terus yang kedua itu professional headshot. Nah, di sini adalah gambar, teman-teman. Gambar di ini lucu banget. Ini lucu banget. Aku pernah nemuin LinkedIn yang fotonya itu dia fotonya berdua. Nah, itu kesalahan yang fatal. Kenapa? Foto LinkedIn atau gambar yang ada di LinkedIn itu nggak boleh berdua gitu. Even kalian punya pacar atau kalian punya suami atau istri ya, itu nggak boleh berdua, harus sendiri. Untuk namanya kayak bunga atau kalian mau bawa sama anjing kalian itu it's okay. Tapi kalau sama manusia lagi gitu ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena kenapa ya nanti ketika profesional atau recruiter mau lihat nih orangnya yang mana ya gitu ya, nanti dia bisa jadi bingung gitu. Jadi pastikan kalau misalkannya gambar atau profil atau apa yang kalian pakai itu adalah diri kalian sendiri dan sendiri gitu seorang. Jangan kalian karena wah aku nggak ada nih foto yang bagus yang sendiri ya udahlah saya yang sama teman-teman aja. Sorry. Oh ya udah yang sama teman-teman aja gitu akhirnya. Tapi justru itu malah bikin rekruternya ilfeel gitu. Kok dia nggak bisa sih untuk pakai professional headset yang memang harusnya itu sendiri gitu. Terus yang kedua, ini mungkin visual header-nya. Ini sebenarnya balik lagi ke interest-nya teman-teman. Kebetulan kalau aku ya ini ya ketertarikannya di bukan ketertarikan sih, tapi ideologinya lebih ke liberal gitu ya. Jadi aku menunjukkan di sini. Jadi biar apa ya harapannya biar teman-teman yang ngobrol, teman-teman yang memang mau pitching nih sama aku udah tahu gitu loh. Oh kalau Ateh tuh dia sangat menyukai misalnya kebebasan, terus sangat menyukai liberty kayak gitulah. Jadi aku menunjukkan nih personality aku dalam header ini. Ya itu sih yang teman-teman bisa perbaiki juga karena nggak salah nih banyak banget teman-teman yang headernya juga ternyata foto dia sendiri gitu, foto dia lagi di mana gitu, lagi di pantai. Enggak gitu. Jadi header ini juga memiliki makna di mana teman-teman harus bisa memvisualisasikan diri kalian dalam bentuk gambar. Kalau misalnya kalian suka traveling, it's okay, kalian pakai gambar pemandangan. Kalau kalian sukanya kerja atau kalian kerjanya di New York misalkan ya, kalian mau gambar foto gedung bertingkat boleh gitu. Atau misalnya kalian fotografer, kalian di sini bisa masukin gambar kamera itu okay, gitu. Oke banget. Jadi ya ini pada intinya visual header itu apa aja yang bisa menggambarkan gambar apa aja yang bisa menggambarkan diri kalian sendiri. Ya, ini selanjutnya ada ini ya, summary. Summary ini yang about ini, teman-teman. Jadi pada intinya ini adalah satu paragraf yang paling menggambarkan diri kalian. Jadi kalian cobalah cari kira-kira apa ya yang sudah teman-teman buat atau yang sudah teman-teman lalui gitu ketika teman-teman di sarjana atau mungkin sebagian mungkin ya di sini juga masih S1. Jadi mungkin teman-teman bisa nih menceritakan kegiatan atau aktivitas ketika kuliah. Nah, kebetulan karena aku memang udah lulus, jadi ya ditulisnya di sini aku graduate gitu. Karena graduate terus GPA-nya segini, terus aku memiliki cita-cita untuk jadi peneliti, terus jadi penulis, jadi dosen, terus jadi hakim. Terus aku sekarang lagi pursuing master degree di bidang antropologi sama public policy. Lalu ketika kuliah, aku nulis 37 artikel publication, participate juga dalam MUN, lalu juga jadi ini ya asisten dosen, terus juga jadi motivational speaker. Jadi tuh ditulis aja pokoknya semuanya. Apapun yang kalian pernah lakukan gitu. Kalian pernah jadi pembicara ya udah ditulis. Kalian pernah jadi pembicara. Kalian jadi protokol di kampus ya udah tulis gitu. Pada intinya ini menggambarkan kamu dalam satu paragraf singkat. Jadi jangan sampai nih ada yang kelewat atau misalkan ada poin penting yang kalian lupa atau kalian tidak sampaikan. Ya tadi pada intinya kalian gimana caranya nge-branding diri kalian dengan satu paragraf yang simple ini. Dan harapannya summary atau about ini dia nggak boleh panjang-panjang gitu. Ini nggak bisa untuk satu halaman teman-teman. Ini ada batas maksimalnya
Jadi nanti kalian ketika buka di LinkedIn, di sini yang ada gambar pensil ini nanti ada batas berapa kata gitu yang bisa untuk dijadikan summary atau ini ya, about-nya kalian gitu ya. Terus selanjutnya filter content. Filter content ini adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan, tapi pengen teman-teman spotlight nih. Jadi ibaratnya aku habis ngelakuin sesuatu yang membanggakan nih. Apa nih yang bisa ditunjukkan gitu, yang bisa ditunjukkan ke orang lain. Oke, ini aku nulis soal research bulletin update. Berarti ini ya emang sesuatu yang menurut aku sangat-sangat berat atau ya aku sangat bangga gitu menulis ini. Terus yang kedua, ini hasil kerja yang banyak pengaruh positif dan juga banyak tawaran-tawaran dari hasil postingan ini. Ya udah masukin ke filter content. Lalu sertifikat ini appreciation karena aku nge-translate dokumen NIST privacy itu cyber law-nya US ke bahasa Indonesia dan aku dapat penghargaan dari kedutaan besar Amerika. Jadi masukin di sini tujuannya apa? Ketika nanti ada orang yang scroll di LinkedIn kita, dia tahu, oh, wait, aku butuh minum dulu, guys. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman itu lihat, teman-teman lihat profile dari LinkedIn kalian, itu bakalan tahu, oh ternyata Kak Ateh itu dia pernah loh translate NIST privacy-nya US, dan dia dapat apresiasi dari kedutaan besar Amerika. Lihatnya dari mana? Ya dibuktikan gitu. Di sini aku screenshot lah sertifikatnya. Lalu juga aku screenshot penghargaannya. Jadi ada salah satu dubes juga yang langsung di Zoom gitu, dia ngasih sertifikatnya gitu. Dan aku screenshot juga gitu. Akhirnya aku masukin ke LinkedIn. Pokoknya di LinkedIn itu ya nggak ada istilahnya pamer, nggak ada istilahnya show off gitu. Ah, lu mah pamer mulu, pamer prestasi kayak gitu ya. Ibaratnya ada temen yang gitu. Ya udah berarti dia nggak cocok gitu di LinkedIn. Karena banyak banget nih orang di LinkedIn yang memang dia sangat-sangat nge-branding dirinya sendiri dalam hal yang positif gitu. Kalau ada orang yang ngobrolin ya udah jangan didengerin aja gitu. Fokus on yourself aja gitu. Kalian jangan terlalu oh si ini ngobrolin nih gue terlalu ini ya prestasi-prestinya terlalu di up gitu atau misalkan terlalu lebay lah ada yang ngomongin lebay ya udah biarin aja gitu. Mereka nggak akan ngaruh gitu. Bahkan ketika ada opportunity itu yang langsung datang tuh ke kita gitu bukan ke mereka. Jadi ya jangan dengerin kata orang. Kita tetap jalan nih di posisi yang benar gitu. Jangan sampai kalian kemana-mana gitu karena obrolan orang lain aja kayak gitu udah lemah gitu, udah jatuh ibaratnya. Terus yang selanjutnya experience. Experience ini pengalaman. Jadi kalau misalkan yang memang teman-teman pernah magang, pernah kerja, lalu juga ya pernah mengikuti kegiatan gitu ya yang berkaitan dengan dengan pekerjaan dan itu rentannya lebih dari 3 bulan, teman-teman bisa masukin ke experience. Tapi kalau kurang dari 3 bulan, saran aku itu nggak dimasukin gitu. Jadi di sini juga ada beberapa experience yang memang sedang dan sudah dijalani. Sekarang ini masih berjalan, lalu juga HR ini masih jalan, dan juga beberapa yang lainnya. Kayak gitu. Nah, teman-teman ini bisa dicek aja ya sendiri lewat LinkedIn profile aku gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya accomplishment. Di sini itu apa saja yang udah teman-teman gapai ketika teman-teman S1. Ini super detail, jadi menurut aku ketika teman-teman pengen ngebenerin LinkedIn profile, kalian harus meluangkan waktu. Kalian meluangkan waktu lah seharian itu gitu ya, untuk misalkannya nongkrong di kafe, kalian benerin LinkedIn sambil ngobrol-ngobrol, atau misalnya kalian cari partner yang memang sama-sama sama-sama pengen benerin LinkedIn gitu misalkannya. Aku nih sama temanku pengen benerin LinkedIn, oh ya kita nongkrong, kita bawa laptop ke saya, kita benerin LinkedIn, kita saling sharing. Oh lu kan pernah ada kegiatan itu, kenapa nggak dimasukin? Cari fotonya, terus upload di LinkedIn. Kayak gitu memang serumit itu, tapi ya aku berulang kali bilang itu worth it teman-teman gitu. Ketika teman-teman udah full nih, udah profilnya tuh udah 100% keisi, itu kalian udah nggak usah cari kerjaan lagi, kerjaan yang bakalan datang sama kalian yang bakalan lebih banyak ditawarin gitu. Even itu mungkin nawarinnya nggak langsung ke ini ya, nggak langsung ke staff gitu, mungkin dia nggak nawarinnya akan magang, atau misalkannya pembicara, atau misalkannya trial dulu kerja 3 bulan, atau nawarinnya freelance atau part time gitu. Itu banyak banget gitu ketika teman-teman udah bisa memaximize profile LinkedIn kalian. Nah, di sini ada beberapa poin dari accomplishment, diantaranya ada publikasi.
To be honest, untuk yang publikasi, aku belum update lagi, karena kebetulan untuk publikasi ilmiah kurang lebih ada 21 jurnal yang udah aku terbitkan, tapi ya belum diupdate lagi, mungkin next ya bakal aku update. Terus untuk Hana sama Awards juga di sini diupdate, kalau teman-teman pernah ini ya punya penghargaan atau apapun, ini dimasukin aja di sini. Ada yang gambar pensil, kalian bisa edit, tambahkan dan sebagainya. Lalu juga organisasi, kalau misalkan ya teman-teman pernah join organisasi, kalian harus banget nih masukin juga di sini. Terus courses, ini kursus-kursus yang udah pernah kalian ikutin. Lalu kemampuan bahasa, ini nih kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa itu krusial karena mungkin sebagian orang hanya akan mengakui kemampuan bahasanya 1 atau bahkan 2 gitu. Nah, even kalian bisa menguasai bahasa daerah, kayak misalkan ya teman-teman bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, masukin gitu. Kenapa? Ini juga bisa ngaruh loh ke pekerjaan. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin ketika dia kerja itu di daerah-daerah tertentu yang mewajibkan kita juga untuk negosiat pakai bahasa itu gitu ya. Itu juga akan jadi nilai plus gitu ketika HR atau recruiter dia lihat, oh ternyata orang ini dia bisa bahasa Sunda. Oke, mungkin dia yang cocok untuk manage project ini gitu, karena kebanyakan yang ada di sana adalah orang-orang misalnya orang tua yang senior yang ada di orang Sunda, misalkannya di daerah Sunda gitu ya. Jadi karena latar belakang bahasa yang sama itu biasanya juga jadi alasan yang bisa dijadikan rujukan juga untuk dia akhirnya diamanahi gitu, atau akhirnya dia yang terpilih gitu. Karena kan tidak dipungkiri ya teman-teman, untuk komunikasi di dunia kerja itu kita nggak hanya dengan rekan yang seumur atau seangkatan, tapi juga ada rekan-rekan yang jauh lebih senior, mungkin yang dia udah di perusahaan tersebut udah lama banget nih, udah caranya kita itu untuk bisa ngejalin gitu ya, kita untuk bisa connect meskipun umur kita itu jauh gapnya gitu. Dia mungkin umurnya 50 tahun, kita umurnya 20 sekian gitu. Nah, gimana sih caranya kita harus bisa nyambung ketika diajak ngobrol? Ya tadi teman-teman itu harus menguasai beberapa manner, beberapa attitude, atau mungkin kalau dia prefer pakai bahasa daerah ya kalian juga bisa pakai bahasa daerah itu gitu. Lalu selanjutnya yang project. Project ini juga ya, project apa aja yang pernah kalian ikutin, dan teman-teman juga bisa nih pakai project ini dimasukin pakai yang gambar pensil juga. Terus yang last but not least ini terkait dengan customize URL LinkedIn. Jadi teman-teman customize juga nih nama kalian. Biasanya ketika teman-teman main LinkedIn, itu teman-teman nggak langsung bakalan bakalan bagus gitu URL LinkedIn-nya. Jadi teman-teman harus edit juga. Misalkannya kalau nama kalian memang udah dipakai sama orang lain, misalkannya ada yang namanya sama nih kayak aku namanya Siti Farida. Karena untuk LinkedIn itu dia URL-nya satu ya, nggak bisa double. Mungkin sesama yang orang yang namanya Siti Farida dia udah nggak bisa pakai lagi nih nama Siti Farida. Nah, akhirnya berinisiasi lah, misalkannya Siti underscore Farida atau Siti Street Farida atau apa gitu. Jadi ya memang kalian harus punya unique combination untuk bikin customize URL LinkedIn kalian kayak gitu. Lalu selanjutnya ada skill sama endorsement. Kalau yang tadi nih di awal itu hal-hal yang dari dalam, dari internal. Jadi yang ngisi itu kita, yang dengerin kita, yang ngelakuin semuanya kita gitu. Beda halnya dengan yang ini, skill, endorsement, dan recommendation. Untuk yang kedua hal ini, itu datangnya dari luar. Jadi di luar dari apa yang udah kita kerjakan. Ini hanya tinggal nunggu aja teman-teman. Teman-teman nggak usah minta, nggak usah gimana-gimana. Ketika ada orang yang impress sama akun kalian, dia bakalan ngasih skill, dia bakalan ngasih endorse. Misalkannya moderatornya nih udah kenal sama aku, terus dia lihat gitu public speaking-nya bagus gitu, enak gitu ya, diajak ngobrol atau apa. Akhirnya dia endorse skill public speaking aku di LinkedIn. Itu bisa jadi teman-teman, itu potensial banget. Jadi pada intinya untuk yang skill, endorsement, sama recommendation, ini datangnya dari luar. Jadi teman-teman nggak ngisi sendiri, tapi ini datang dari orang yang memang impress sama akun kita, atau sama personality kita, atau sama expertise-nya kita, kayak gitu. Ini satu update juga, aku yang terkait sama aku mention. Jadi
teman-teman kalau misalkannya memang ini ya pengen stand out, itu jangan lupa harus update juga LinkedIn-nya. Update dalam artian kalian jangan bikin aja nih, jangan benerin aja LinkedIn-nya, tapi kalian juga harus bikin status, harus bikin post lah, postingan gitu. Minimal 1 bulan sekali lah. Itu yang aku lakukan juga gitu. Aku minimal 1 bulan sekali posting kalau memang sibuk banget gitu. Kalau nggak sibuk ya kegiatan kayak gini aku posting, kegiatan apa aku posting gitu. Lalu ini gimana caranya biar kita bisa network di LinkedIn dengan baik? Ya, yang pertama itu ketika kita bisa nge-maximize, kita ngisi profile kita 100%, itu 40 kali lipat bakalan lebih banyak opportunity yang datang ke kita. Terus kalian juga bisa personalized invitation, misalkan ya untuk teman-teman yang pengen connect nih, itu kan ketika kalian pencet connect, ada pilihan juga untuk add notes atau tambahkan catatan. Nah, untuk teman-teman yang memang kalian pengen nge-invite-nya itu orang-orang yang besar, atau misalkan kalian pengen nge-invite atau bikin connection sama HR, kalian sapa gitu, halo, siapa namanya, misalkannya, saya sangat kagum dengan profil Anda, misalkannya happy to connect with you, atau apa gitu, kalian sapa gitu. Nah, dengan kalian sapa, kalian itu akan terlihat beda gitu dengan orang lain. Karena apa? Karena ya banyak banget nih yang pengen connect sama seseorang, ibaratnya ada yang pengen connect itu 100, yang ngasih note cuma 1, bisa jadi yang di-ACC cuma 1 gitu, yang lainnya nggak di-ACC. Nah, jadi personalization ini juga salah satu hal yang menurut aku juga penting ya, untuk ibaratnya dia hacknya gimana kita bisa dapat banyak network di LinkedIn. Ini terus tadi your experience more than what you think, terus juga send message, ini masih sama kayak invitation yang tadi. Terus kalian harus support other virtually, misalkannya ketika temennya bikin posting, itu kalian ngasih like, ngasih jempol, atau kalian ngasih support love, atau kalian ngasih support celebrate atau apa. Pokoknya ketika kalian support each other ya LinkedIn, itu salah satu poin juga yang bakalan ningkatin profile kalian gitu, karena oh berarti orang ini tuh dia orangnya sehat gitu, dia bukan orang yang apa ya, bahasa kasarnya ya, bukan orang yang iri dengki, oh berarti dia secara emotionally dia memang sangat suportif terhadap orang lain gitu. Nah, ini juga jadi salah satu poin yang memang dilihat gitu ketika misalkannya nanti teman-teman direkrut ya. Oh, ternyata orang ini judes gitu ya, misalnya orang ini ternyata nggak pernah support orang lain. Oh ya udah, mungkin pilihannya ke yang lain gitu, yang jauh lebih suportif. Karena kan mau gimana pun ketika kalian memasuki dunia kerja, yang dicari itu adalah rekan-rekan yang suportif satu sama lain. Jadi bukan rekan yang menjatuhkan, tapi yang bisa saling nge-backup satu sama lain kayak gitu. Terus ini salah satunya kalian harus tetap keep update di LinkedIn, bikin posting, bikin status, dan kalian harus mulai untuk berinteraksi. Nah, gimana caranya untuk networking di LinkedIn? Kalian bisa pakai alumni tools. Ini kamu dan alumni itu sebuah karir idea yang sangat bagus gitu ya. Karena mau gimana pun alumni itu pasti ngebela adik-adiknya ya. Ini jujur aja gitu. Aku sebagai HR, ketika aku buka nih, aku hiring untuk anak-anak yang magang di perusahaanku. Perusahaanku kebetulan ada 2 yang tadi disebutkan. Nah, ketika dua-duanya itu ada yang apply dari kampus aku atau misalkannya dari networking aku nih, aku akan memilih salah satunya itu mereka gitu. Kalau misalkannya ada 5 nih, ya aku ambil satunya dari alumni dari FHUNES gitu. Misalnya sekarang aku udah network nih sama FHUMI, oh ya udah berarti nanti kalau ada yang magang di dua perusahaanku itu, aku bakal ngambil salah satunya dari FHUMY. Kenapa ya? Karena memang kita udah terjalin nih networking-nya. Ya, itulah salah satunya. Kalian juga harus bisa ini ya, cari-cari kira-kira alumni mana sih yang bisa ngebuka karir gitu ya. Alumni mana yang bisa ngebuka peluang karir kalian, akhirnya kalian bisa diterima gitu di program magang tersebut. Misalkan ya kalian udah tahu nih, udah nemuin, oh ternyata kakak senior yang A, yang B, atau yang C, dia karirnya bagus, dia jadi HR, jadi apa? Kalian connect gitu, jangan malu, it's okay. Justru mereka itu senang, justru mereka tuh bukan yang apa ya, kayak senior yang mungkin di organisasi itu kalau kayak gitu risih kan. Tapi ketika udah kerja itu beda halnya gitu. Justru rekan-rekan HR ketika dia di-pitching sama alumni, sama adik-adiknya, itu sangat senang gitu, kayak wow, mereka bisa sangat aware gitu dengan hal ini, mereka bisa sangat peduli dan
Dan itu juga bisa jadi salah satu karir idea kalian juga, akhirnya kalian bisa lolos gitu ya, karena kalian pitching alumni gitu, karena kalian memang membuat koneksi, membuat jaring yang baik gitu dengan alumni-alumni atau networking yang udah kalian bangun. Kayak gitu. Oke, nah ini terakhir quotes dari aku. Kalau misalkannya networking itu dia bagian dari helping each other ya. Jadi ketika kalian memutuskan untuk networking, tujuannya itu harus positif, harus bagus gitu. Tujuannya ya untuk ngebantu orang dan harapannya bisa membentuk mutual relationship gitu. Jadi nanti misalkannya dengan aku sekarang berjejaring dengan FKUMY, maka nanti aku bakalan bisa bikin mutual relationship yang baik nih. Ketika misalkan ya teman-teman dari FKUMY pengen magang sebagai content writer di Hello maupun di Selaras. Dan jadi nanti kalian bakalan ketemu sama siapa? Bakalan ketemu sama aku gitu. Nanti aku juga sedikit banyak bakalan tahu dari mana Kak, kan Kakak nggak kenalan satu-satu ya. Aku kan bisa riset, aku bisa riset aplikasi background kalian. Kalian SMA-nya di mana? Kalian S1-nya di mana gitu. Kalian portofolionya bagus atau enggak, itu kan bisa di riset gitu, dan itu kerjaan HR loh, jadi jangan salah, hal yang kayak gitu juga bakalan dicek. Jadi itu salah satu mutual benefit dari teman-teman ngebangun networking. Lalu ini terakhir, kalau misalkannya masih ada beberapa poin yang mungkin kurang jelas dari apa yang aku sampaikan, karena ini udah hampir 1 jam pemaparan aku, kalian bisa connect aku lewat Instagram di sidifa.lidah, atau kalian pengen tanya-tanya panjang gitu ya, kalian bisa email di atf.hello.id atau ke email pribadi juga it's okay. Atau kalian juga bisa nih untuk connect aku di linkedin.com in Siti Farida kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih kepada moderator dan saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Kak Ateh ya untuk ya, betul. pemaparan dari pematerinya yang sangat menarik, dan tentunya tadi benar yang dikatakan sama Kak Ateh ya, bahwa link itu penting, tapi di kalangan di UMY itu pengetahuan akan link itu juga kurang. Saya pun pertama kali ketahui link itu bukan dari UMY, tapi dari teman ada yang share kan dari UGM, LinkedIn. Dan tentunya kalau di FAUMB ini juga terobosan baru dari transisi ya, bahwa mengadakan webinar LinkedIn untuk pertama mungkin di lingkungan lingkup FAUMB begitu. Dan tentunya jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait LinkedIn dan personal branding, tentunya silakan kepada para peserta untuk menghidupkan kamera dan menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya gitu. Silakan kepada teman-teman. Oke, pertama ada Nafila Andriana. Silakan Nafila Andriana. Oke, halo selamat sore. Sebelumnya saya minta maaf ya nggak bisa menyalakan kamera karena ini lagi cuacanya buruk, terus ngaruh juga ke koneksi. Saya mau berterima kasih kepada Kak Siti, pemaparannya sangat bagus banget. Saya sampai fokus terus nih Kak, nggak kehilangan fokus pas Kak Siti memaparkan presentasi tadi. Nah, tadi kan Kak Siti kan juga sempat bilang kan kita harus maintain network kita biar nggak hilang gitu. Maksudnya kita udah kenal sama satu orang, nggak cuma disapa doang, tapi tetap berkelanjutan gitu ya Kak. Nah, aku mau tanya gimana ya Kak caranya memaintain network itu, relation gitu tadi. Soalnya kan kita biasanya datang kalau butuh doang ya Kak gitu. Nah, biar kita kelihatan nggak datangnya pas butuh doang, itu kayak gimana ya Kak? Terima kasih. Oke ya, great question Nafila, thank you. Ini sulit ya sebenarnya pertanyaannya, karena ya to be honest aku juga ini ya jarang banget gitu say hi sama senior aku, atau bahkan sama mentor aku gitu ya dalam soal career advice kayak gitu. Nah tapi it's okay, itu sebenarnya bukan sesuatu yang emang harus banget, bukan wajib banget gitu ya. Tapi ketika kamu memastikan nih, misalkannya ini aku kasih contoh simpel aja. Misalkannya kamu tahu nih, kamu sekarang udah kejalin networking sama aku. Kalau misalkannya semester sekian gitu ya di FHUMY, atau misalnya di kampus lain, kan ini public juga ya, bisa join. Nah, ternyata kamu pengen magang juga nih, kamu pengen magang di perusahaan yang aku sebutin tadi gitu, itu di Selaras Group. Dan ternyata HR-nya kan yang manage aku gitu semuanya.
Nah, kamu bisa tuh mention di sana, kan ada wawancara, ada apa. Itulah yang aku maksud, yang aku maksud sebagai networking. Dan satu lagi, ketika teman-teman isi apply di LinkedIn, itu akan ada yang namanya kode referral. Maksudnya kode referral ini ketika kalian apply di suatu perusahaan atau di recruiter ya, secara langsung, itu nanti kalian bisa mengajukan. Kalian meminta referral dari orang yang kerja di perusahaan tersebut, atau misalkannya kalian meminta dari orang yang hiring-nya langsung gitu. Nah, ketika kamu udah kenal sama aku, ini bakal kejalin gitu networking-nya. Nanti ketika misalkannya aku buka hiring dan kamu tertarik, itu bisa jadi kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu, atau kalau misalkannya di sisi lain ya, bukan sama aku nih, kamu sama orang lain, kamu bangun networking, dan gimana caranya? Ya kamu coba tanya-tanya, ada yang namanya informational interview. Jadi kamu berusaha untuk nanya ke orang terkait dengan job desk, terkait dengan lingkungan yang ada di perusahaan tersebut, atau dalam job role tersebut. Jadi kamu tanya-tanya sama orang. Dan untuk tanya-tanya ini yang paling sopan itu biasanya ya bukan chat gitu. Jadi teman-teman untuk chat itu biasanya untuk orang-orang yang udah deket ya, untuk orang-orang yang bisa diibaratkan sebagai strangers, itu tuh dia lebih prefer untuk video conference gitu, untuk Meet atau untuk Zoom. Dan itu nggak lama-lama gitu. Teman-teman untuk minta orang lain yang asing, yang sebelumnya belum pernah kalian kenal, untuk nanya-nanya banyak hal soal karir, itu kalian hanya boleh maksimal minta waktunya 30 menit. Kalian meminta izin gitu ya. Misalkannya nih, halo Kak Siti Farida, misalkannya saya bla 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 dari Fakultas Hukum apa, saya tertarik untuk mengikuti program magang di bla 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 bla. Bolehkah saya berkenan melakukan informational interview kepada Kakak untuk mengetahui lebih banyak dari program yang ditawarkan dan juga benefit-benefit apa gitu misalkannya. Nah, itu bisa kamu ajukan. Tapi balik lagi, hal kayak informational interview dan lain-lain itu sangat-sangat teknis, dan teman-teman biasanya pakainya LinkedIn gitu. Jangan sampai kalian pakai WA untuk hal-hal yang sifatnya tuh sifatnya profesional. Kalian harus bisa membedakan. Kalau misalkannya profesional, kalian pakainya LinkedIn. Kalau kalian sifatnya mau pribadi nih, karena misalkannya udah kenal. Contohnya, Faya pitching ke aku untuk ngisi webinar di FAWMY, karena udah kenal nih. Jadi dia connect-nya itu lewat sosial media, atau dia connect sama akunya lewat lewat WA gitu. Itu it's okay gitu. Tapi ketika teman-teman belum kenal sebelumnya sama orang lain, dan kalian misalkan yang taunya hanya lewat story, atau kalian taunya hanya lewat media sosial aja, ya kalian pakai LinkedIn gitu untuk komunikasi awalnya, karena itu profesional sosial medianya semua orang, dan di sana kalian bisa pitching juga ke dia gitu, bisa nawarin dan sebagainya. Tapi ya untuk gimana caranya ngejaga itu sih agak berat ya. Yang penting kamu ada niatan baik aja gitu, say hi, terus kamu juga tadi ngasih support gitu ya, ketika orang lain bikin post status atau apa, support each other lah ibaratnya. Terus kamu juga di samping itu bisa dalam bentuk ngasih reaction juga dari setiap apa yang udah dia lakukan. Misal orang yang kamu rasa dia bisa jadi salah satu networking yang paling baik gitu ya untuk filter karir kamu, terus dia di perusahaan atau dia di law firm yang kamu tuju gitu, kamu berusaha lah pendekatan ke dia, misalnya setiap dia bikin postingan kamu ngasih reaction, atau kamu juga di LinkedIn-nya dia udah connect, kamu lihat, kamu ngasih support secara virtual gitu ya, atau congrats gitu, atau apa gitu ya. Ya itu juga salah satu bentuk gimana caranya kamu bisa ngejaga networking. Tapi di luar itu dengan siapapun itu memang networking harus dijaga gitu ya. Kalian jangan lupa lah ibaratnya. Karena ya networking ini penting. Kita nggak tahu kedepannya siapa yang bakal membantu kita, dan kita juga nggak tahu siapa yang kedepannya bakalan jadi partner kerja kita. Itu semua kan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat mudah dimengerti. Oke, baik. Terima kasih Nafila. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan Ervin untuk menanyakan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator atas waktu yang diberikan. Mungkin tadi udah dijelaskan ya secara sekilas, tapi saya ingin mengulangi lagi supaya lebih 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 bisa diingat-ingat oleh saya. Ini Kak, saya mau bertanya terkait dengan bangunan dari LinkedIn,
profil dari LinkedIn saya kan ini. Bagaimana membangun akun LinkedIn supaya lebih profesional? Karena saya kan melihat akun LinkedIn saya masih terkesan abstrak ya, belum tertata dengan baik, dan bagaimana cara untuk memaksimalkan koneksi yang sudah terkoneksi dengan kita, sehingga tidak sekedar menjadi koneksi, tapi juga saling memberikan sumbangsih supaya juga bisa membantu kita ke depan untuk mendapat untuk membantu dalam mencari pekerjaan. Itu aja sih. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Ervin. Ya, great question juga ini tentang gimana caranya untuk memulai ya, untuk memulai di LinkedIn. Yang pertama tadi seperti yang udah aku sampaikan, memang harus nge-maximize LinkedIn profile-nya. Kamu harus isi tuh dari mulai yang gambar, terus headline-nya juga, terus filter header-nya juga, terus kamu bikin kontennya juga. Itu memang harus diisi, dan itu bukan sesuatu yang sekali jadi gitu. Ibaratnya ketika kamu mau benerin LinkedIn, terus kamu hanya meluangkan waktu 30 menit gitu. Nah, itu susah banget sih, karena memang banyak gitu yang harus di-input sama kamu ke LinkedIn ini. Itu dari mulai kegiatan, aktivitas-aktivitas kalian, itu kan harus dimasukin juga gitu ya ke LinkedIn. Dan yang paling bikin lamanya lagi menurut aku, selain dari poin-poinnya itu dia harus berurut dan memang dia menceritakan atau menggambarkan kita, itu juga harus ada bukti, teman-teman. Kalau misalkan ya kalian ikut conference, misalkan aku ikut iChills ya, atau aku ikut Ice Glow gitu ya di UNS. Nah, tapi kalau aku ikut event-event ini gitu, make sure aku punya bukti, misalkannya bukti foto lah, atau bukti papernya terpublikasi, atau bukti lainnya kayak misalkannya aku datang dalam kegiatan tersebut, foto dari mana gitu. Pokoknya ada buktinya, atau ada sertifikatnya gitu yang di-post juga. Nah, itu sih yang bikin lama, karena kita harus secara teknis ya, cari gambarnya mungkin yang relate, yang bagus, atau misalkan untuk sertifikat kita harus scan dulu nih, kita harus foto dulu nih, kayak gitu-gitu yang bikin lama gitu. Jadi saran dari aku memang untuk memaksimalkan LinkedIn ini kamu harus meluangkan waktu yang cukup santai ketika misalkannya kamu memang nggak ada deadline atau nggak ada kegiatan lain, yang kamu fokus gitu ya, ngebenerin LinkedIn, nge-maximize your LinkedIn profile, terus nanti akan ngaruh ke yang lainnya. Jadi setelah LinkedIn kamu udah beres nih, semuanya 100% udah keisi, nanti bakalan banyak tuh yang ngasih skill, nge-endorse skill, lalu juga ada yang ngasih rekomendasi. Itu juga sangat-sangat memungkinkan gitu. Nah, terus gimana caranya biar banyak gitu ya, biar banyak network-nya. Seperti tadi yang dilihat, mungkin followers aku kurang lebih ada 4.000 gitu ya di LinkedIn. Nah, gimana caranya kalian networking, kalian connect sama orang lain gitu. Kalian connect sama orang, kalian juga bisa connect-nya lewat tools yang udah aku bilang, lewat alumni. Jadi kalian bisa search nih, misalkannya Fakultas Hukum UMY atau UMY aja. Nah, itu kan banyak ya alumni yang udah kerja di mana. Kalian add connect sama dia gitu ya. Misalnya, halo Kak, saya FHUMY alumni, atau misalkan kalau kalian masih mahasiswa, mungkin better buat bilang semester sih menurut aku. Karena ini juga ngaruh ya, biar dia tuh tahu, oh ini siapa gitu. Oh ini ada tingkatku gitu. Karena kakak tingkat tuh biasanya dia bakalan lebih terjaga ya jalinan ikatannya gitu dengan adik-adik tingkatnya. Jadi better sih disampaikan misalnya kalian semester berapa, kalian pengen connect dengan dia gitu, happy to connect with you atau apa gitu. Nanti kamu kirim ke dia, biasanya bakalan langsung di ACC dan bakalan di accept juga invitation untuk networking di LinkedIn kayak gitu. Itu memang harus satu-satu sih manual. Sejauh ini dari aku main LinkedIn, sebenarnya aku main LinkedIn juga sama, gak jauh beda lah sama kalian gitu. Aku baru aktif main LinkedIn itu semester 7, walaupun sebenarnya dari semester 3 itu aku udah punya akun LinkedIn. Tapi benar-benar dulu nggak paham gitu tujuannya aku punya LinkedIn itu apa, yang asal sign up aja gitu, asal sign up terus akhirnya oh ya udah aku tinggalin, nggak paham. Di semester 7 ngelihat nih banyak senior banyak kakak tingkat yang ternyata mereka pakai LinkedIn untuk personal branding mereka, untuk apply kerja dan sebagainya. Nah, gara-gara itu akhirnya aku mulailah aware, akhirnya cari tahu lah, oh LinkedIn ini fungsinya untuk apply kerja, oh LinkedIn ini fungsinya untuk ini, oh ini penting banget gitu. Akhirnya aku coba maximize juga, terus juga cari kerja di LinkedIn juga, terus akhirnya dapat, terus akhirnya bisa memunculkan opportunity yang lain gitu, dari akhirnya bisa memaksimalkan ini itu, terus connect sama banyak orang, baik itu alumni non alumni,
maupun kolega-kolega, klien dan lain sebagainya ya yang ada di kantor. Jadi ya memang ini harus dicicil sih untuk LinkedIn sendiri. Baik, bisa ini satu pertanyaan lagi boleh nggak? Ini Mas Moderator. Boleh, boleh. Oh ya, ini nggak terkait dengan dalam pada bagian aktivitas itu Kak. Itu kan ada artikel, terus postingan, terus dokumen ya. Itu gimana artikel itu terkait apa aja mungkin? Yang bisa relate, kita kan ini mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kira-kira artikel yang relate itu apa aja? Apakah artikel semua artikel yang kita susun atau mungkin artikel yang hanya berkaitan dengan hukum? Iya, sebenarnya untuk artikel-artikel atau apapun yang di-post di LinkedIn itu terserah kamu gitu. Karena kenapa? Karena untuk di dunia kerja itu semuanya udah balik lagi ke kamu. Misalkannya kamu legal nih, basicnya di Fakultas Hukum, tapi ternyata kamu nggak tertarik. Tidak sedikit loh teman-teman aku ya, teman-teman yang memang dia Fakultas Hukum gitu, dia tidak memutuskan untuk kerja di bidang hukum. Banyak juga yang geser ke HR, banyak juga yang geser dia ke MT gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini balik lagi yang tadi aku bilang, ini personal branding. Kamu pengen dipandang sama orang lainnya sebagai apa? Skill kamu di bidang apa yang pengen kamu tunjukin gitu lah. Kamu ekspertisnya di bidang apa yang pengen orang lain tahu. Kalau misalkannya aku pengen orang lain tahu, aku bagusnya di bidang kepenulisan gitu lah. Aku manajerial dari kedua web blog yang perusahaanku gitu. Ya udah aku tunjukin nih di sini. Oh, aku udah produce sekian. Oh, kalau misalkannya yang update research bulletin yang tadi udah aku tunjukin juga, nah itu kan salah satu program dari kantor juga kan. Nah itu aku update sebagai bentuk kalau misalkannya oh dia head of legal researcher juga turun gitu sebagai peneliti yang ada gitu. Dia juga riset di bidang teknologi gitu, dia riset di bidang cyber law gitu ya, dia ngebahas soal PIP law nih Tiongkok. Ya udah gitu, kamu post aja. Menurut aku sih sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada acuan, maksudnya meskipun nih kamu banyak tulisannya, misal tulisan kamu tuh banyak banget di pidana, perdata, kekayaan HAM, apapun gitu, tapi ternyata ya kamu pengen dikenalnya sebagai sosok yang ekspertis di bidang perdata atau pidana, ya udah kamu post yang itu. Tapi kalau misalkannya kamu belum tahu nih, oh aku nggak tahu Kak Teh ke depannya aku bakalan jadi apa, ya udah post semuanya gitu. Semakin banyak kalian nge-branding diri kalian baik, itu akan jauh semakin baik gitu. Justru bukan dengan diem aja ya kayak silent atau kalian nggak no posting gitu ya di LinkedIn-nya, itu justru menurut aku sayang banget sih kalian tidak bisa memanfaatkan platform yang baik dengan baik gitu ya. Jadi memang sebaiknya sih post aja gitu, nggak usah terhalang. Kira-kira apa nih yang bisa dipost yang bagus gitu, artikelnya yang mana gitu. Menurut aku sih mending post aja semuanya atau yang sesuai dengan apa yang pengen kamu brand. Oh ya, siap. Oke. Ya, makasih Kak. Iya, kembali kasih. Baik, terima kasih pada Ervin. Ada satu lagi nih, Kak yang resen dari saudara Prima Pareha. Silakan. Wow. Halo, selamat siang. Terima kasih moderator. Halo Ateh, terima kasih juga. Hebat banget Teh isinya tentang materinya. Oh my God, ini teman aku guys. Jadi gini Teh, aku mau tanya nih. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga baru membuat LinkedIn tuh akhir-akhir ini. Nah, sedangkan tadi Ateh kan juga bilang ketika membuat LinkedIn itu juga di-post kegiatan-kegiatan apa aja yang udah dilakuin gitu, misalkan webinar atau ya kegiatan lain lah di-post itu sebagai aktivitas kita. Nah, gimana baiknya kalau misalnya kita baru bikin LinkedIn tapi sebenarnya kita udah ada kegiatan yang lalu-lalu nih, maksudnya di tahun kemarin atau tahun kapan yang sebenarnya kita belum punya akun LinkedIn, apakah tetap di-post atau gimana baiknya agar tetap ada aktivitas dari akun kita. Dengan kita kan juga ingin menonjolkan, oh ini loh kita udah pernah ikut kegiatan ini gitu. Itu pertanyaannya Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.
By the way, ini Prima itu dia salah satu teman aku juga, dia dari Deswan Jarum. Aku sangat terhormat banget sih bisa bisa apa ya, bisa berkomunikasi kembali gitu ya. Oke, thank you Prima, pertanyaannya great question. Mungkin ini teman-teman juga ada yang relate juga ya sebagian, karena aku juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Aku tadi udah sempat bilang kan, kalau LinkedIn itu aku baru aktif di semester 7. Nah, tentu banyak banget nih kegiatan-kegiatan dari tahun 2018, 2019 yang belum aku update. Gimana caranya? Aku akhirnya inisiasi itu untuk post di bagian filter konten. Kalian bisa lihat nih di filter konten di LinkedIn, itu ada beberapa ini ya kegiatan-kegiatan aku yang diselenggarakan yang lalu, tapi aku post di sana. Jadi ada kegiatan seminar internasional, ada kegiatan Deswan Jarum juga, aku post di sini. Jadi mungkin nanti kalau misalkannya kamu ini ya bingung atau kamu mau tahu, bisa lihat di filter konten akun LinkedIn aku. Di sini ada Beswan Mengajar, aku juga di sini nunjukin ada beberapa foto juga. Lalu juga ada Future Leader Summit yang aku submit. Lalu juga ada community service-nya, terus ada ini ya, Indonesia-Malaysia Seminar International Relation, ada juga MUM yang emang aku submit juga. Di sini banyak banget. Oh ya, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, oke deh. Mungkin apa perlu share screen kali ya? Share screen bentar kali ya, untuk yang LinkedIn. Wait. Ya, mungkin kita tunggu bentar. Nah, di inisiasinya itu bisa lewat filter konten yang ini. Wait, masih turun. Nah, oke. Di sini. Jadi filter kontennya aku masukin semuanya di bagian ini. Nanti bisa kelihatan kayak apa aja yang udah aku lakuin. Terus misalkan, oh ini aku graduasi gitu dari Baik Group programnya. Terus, oh ini aku ikut kegiatan ini. Oh ini ada sharing section aku di YouTube-nya UNES gitu ya. Gimana caranya lulus 3 tahun sarjana. Lalu juga ini aku jadi talent di wisuda untuk mahasiswa berprestasi. Aku juga masukin itu ke LinkedIn. Lalu juga ini kegiatan yang aku ikutin di UIN Yogyakarta di International Conference. Lalu juga aku juara di lomba pendamping timnas. Ini juga aku masukin. Padahal ini kegiatannya tahun 2019. Dan aku itu baru ngerapihin LinkedIn itu di tahun 2020 akhir nampaknya sebelum aku ini. Mungkin di ini ya, di bulan Oktober gitu. Terus ini kegiatan-kegiatan, ini juga salah satu rekan juga di Deswan Jarum. Terus ini ada beberapa kegiatan yang memang aku ikutin juga gitu. Dan aku masukinnya di sini gitu, di filter kontennya di LinkedIn. Ini gampang banget kok, tinggal ditambahkan. Tadi ada fitur kayak ini ya, kayak pensil. Nanti di sana tinggal ditambahkan aja kegiatannya apa, description-nya apa, lalu fotonya apa yang support. Di sini semuanya udah lengkap gitu. Jadi nanti teman-teman memang kelemahannya itu sih, teman-teman harus cari foto yang bagusnya yang mana, itu sih yang take time, dan bikin deskripsinya gitu ya. Oh ya, dan ini juga kegiatan Deswan Jarum juga aku masukin setiap harinya, dan aku ceritain kegiatannya apa aja. Terus ini Future Leader Summit, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya, memang bisa nih untuk diceritakan di sini juga. Atau kalau misalkan ya kegiatan itu kan kegiatan yang masa lalu ya, ibaratnya bukan masa lalu sih, tapi sudah terjadi dan itu lampau, udah lama banget. Nah, ketika misalkannya teman-teman ngelakuinnya itu sekarang gitu ya, atau kegiatannya atau aktivitasnya itu sekarang, teman-teman bisa nih kayak gini. Jadi kalian bikin postingan, bikin status di LinkedIn, dan kalian bisa pakai kayak misalkannya beberapa hari yang lalu. Ini contoh yang buletin itu, yang postingan aku buletin. Lalu juga nih, contohnya kayak gini. Beberapa waktu yang lalu aku diminta sama bla 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 untuk ngisi bla 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 bla. Aku menjelaskan tentang bla 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 bla. Ini kan nggak apa ya, nggak ada spesifik time-nya gitu berapa. Ya aku jelasin di sini beberapa hari yang lalu gitu. Terus mungkin aku juga nggak sekali ya. Aku kadang telat juga nih karena banyak banget kesibukan yang lainnya juga sama gitu. Nah, terus aku tulis di sini,
hari ini tanggal segini exactly aku bla 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 bla. Nah, ini dijelaskan saja gitu. Atau ini untuk kegiatan yang secara langsung. Aku ikut kegiatan, terus akhirnya hari itu juga aku posting. Kalau hari itu juga, ya udah nggak usah ditambahin kayak today, kayak gitu nggak usah. Tapi langsung aja. Tapi kalau misalkannya hari-harinya itu kalian misalkannya telat postnya, atau misalkannya kalian, nah ini juga aku today, ya, belum ini ya, belum rapi gitu, ini udah lama-lama banget. Terus juga ini few days ago kayak ini aku udah lama banget gak ngisi gitu ya. Terus akhirnya oh ya udah aku lupa nih belum aktif di LinkedIn. Terus akhirnya ya udah aku posting tapi udah lewat beberapa hari yang lalu. Ada juga aku banyak banget kegiatan yang memang aku tuh telat postingnya. Dan itu menurut aku nggak apa-apa. Better kita posting dibandingkan dengan nggak posting sama sekali karena nggak ada ya. Ketika misalkan ya teman-teman ngerasa kayak aduh ini udah busuk banget gitu, ini kegiatannya udah 1 tahun, udah 2 tahun yang lalu, terus akhirnya nggak di up nih, nggak di submit nih atau nggak diisi nih di LinkedIn, itu sayang banget sih. Maksudnya apa yang dikerjakan itu apa ya, bukan tidak bisa dijadikan sebagai portofolio tapi kayak nggak ada buktinya aja gitu. Jadi saran dari aku sih sebenarnya waktu nggak boleh jadi penghalang ya, teman-teman bisa pakai kayak tadi misalkannya 1 tahun yang lalu saya mengikuti kegiatan bla 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 bla. Nah, harapannya juga postingannya itu dia ada kaitannya dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Misalkannya 1 tahun yang lalu saya mengikuti kegiatan leadership development yang diselenggarakan oleh Jarum Beasiswa Plus. Hal inilah yang akhirnya menghantarkan saya untuk menjadi public speaker di berbagai kegiatan kampus. Seperti halnya saya mengisi kegiatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNES, Fakultas Hukum UMY dan lain-lain. Jadi kayak ada sambungannya gitu. Jadi apa yang kalian lakukan di waktu lalu atau yang udah dilakukan di waktu yang belakang dengan apa yang kalian lakukan di sekarang tuh masih ada sambungannya kayak gitu. Itu bagus banget tuh kalau bikin postingan atau bikin status LinkedIn kayak gitu. Jadi ya ini sih nggak ada halangan ketika mau post yang lalu juga itu bisa pakai filter konten atau pakai postingan. Oke. Mungkin itu udah clear belum, Prima? Oke, mungkin nanti bisa aku coba deh Ateh buat diterapin ke LinkedIn, akun LinkedIn aku. Oke, terima kasih Ateh atas ininya ya, ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Kak Prima tadi ya yang sudah bertanya. Mungkin berguna banget acara diskusi kita kali ini tentang bagaimana membuat profiling ini tuh semenarik mungkin ketika nanti dilihat oleh HRD yang lain begitu ya. Dan tentunya webinar kali ini bukan serta-merta sebagai akhir, bahkan ini sebagai awal untuk memicu ke depan komunitas itu sendiri menjadi lebih baik. Mungkin cukup Kak, lebih dari 1,5 jam sudah berdiskusi. Terima kasih banget atas ilmu-ilmu yang diberikan tentang apa sih itu LinkedIn, bagaimana kita membranding diri kita untuk nantinya ke depan karir yang bagus tuh bagaimana. Dan tentunya ini sangat menarik banget dan mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinya ke depan bakal kita dapatkan, kita apply gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum kita mengakhiri, untuk teman-teman bisa mengaktifkan kamera untuk foto ya. Baik, silakan kepada teman-teman yang lain untuk yang bisa mengaktifkan kamera. Oke, baik. Jika sudah, mungkin di foto mulai dari 3, 2, 1.
Gimana sudah? Farid ya? Oke, satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sudah? Farid ya? Oke, baik. Terima kasih banyak banget kepada Kak Ateh yang telah meluangkan waktunya ya, Kak. Mohon maaf apabila dari saya ada salah-salah kata, dan tentunya mengucapkan terima kasih atas nama komunitas Law School Debat Community, kelas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ateh yang telah memberikan insight baru terhadap LINK ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih moderator. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Oke, aku izin live ya. Ya, thank you banyak ya, Kak. Iya, terima kasih kembali. Selamat siang semuanya. Siang, Kak.